Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Maharani dari kelas 11 6. Saya akan menjelaskan tentang kinematika benda tegar. Pernahkah kalian naik komedi putar atau menyaksikan atraksi tong setan? Dalam benda tegar, ukuran benda tidak diabaikan sehingga gaya bekerja pada benda dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi terhadap suatu poros. Pada gerak rotasi, benda bergerak berputar pada porosnya. Begitupun dengan dua video ini. Komedi putar dan atraksi tong setan dikatakan melalui gerak rotasi karena lintasannya berbentuk lingkaran dan ada sumbu sebagai pusatnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan dinamika gerak rotasi tersebut? Dinamika rotasi benda tegar. Gerak rotasi benda dapat diamati dalam berbagai peristiwa di lingkungan kita, mulai dari bola yang menggelinding, gerak engsel pada pintu, gerakan katrol, sekrup, dan roda. Itu semua merupakan contoh gerak rotasi benda. Sebagian besar gerak rotasi yang dialami benda terjadi karena ada sesuatu yang menyebabkan benda itu berrotasi. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah benda dapat berrotasi dan apa yang menyebabkannya. Kita bisa melakukan percobaan untuk menentukan pengertian dari suatu benda tegar. Coba kita lihat di sini ada dua buah benda. Benda A adalah besi, benda B adalah adonan tepung. Dua buah benda ini nantinya akan kita berikan sebuah gaya. Apabila kedua benda ini diputar dengan memegang salah satu ujungnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Di sini kita akan melihat bagaimana sebuah benda A yang padat seperti besi itu berputar, kemudian bagaimana benda B yang terbuat dari adonan tepung itu berputar. Kita akan membandingkannya. Ternyata hasilnya adalah benda A bentuknya relatif tetap, sedangkan benda B akan mengalami perubahan bentuk pada putaran dengan frekuensi tertentu. Benda B akan meregang dan tidak kembali ke bentuk semula. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Dari pengertian benda tegar tadi, kita menemukan sebuah kata torsi. Torsi nama lainnya adalah momen gaya. Apa itu torsi? Untuk membuat suatu benda diam menjadi bergerak translasi atau bergerak lurus, kita dapat mengerjakan sebuah gaya pada benda itu. Untuk membuat suatu benda tegar berotasi atau berputar terhadap sesuatu porosnya, kita perlu mengerjakan torsi pada benda tersebut. Momen gaya atau torsi merupakan besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Rumus torsi adalah tau sama dengan R dikali F, di mana tau adalah torsi atau momen gaya, R adalah lengan gaya, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsi adalah tau sama dengan R dikali F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Momen gaya akan bernilai positif jika arah putaran gaya searah dengan jarum jam, sedangkan momen gaya akan bernilai negatif jika arah putaran gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk contoh soal, kita bisa lihat di sini ada gaya sebesar 10 Newton mendorong batang ini ke bawah. Lengan batangnya di sini adalah 1 meter. Bagaimana cara mengerjakannya? Tau sama dengan R dikali F, di mana R sama dengan min 1, F dikali 10. Min 1 dikali 10. Kenapa min 1? Kita bisa bayangkan bahwa benda didorong ke bawah, sehingga dia berputar. Jadi benda tersebut berputar searah jarum jam, jadinya negatif. Sehingga kita dapat hasilnya min 1 dikali 10 sama dengan min 10 Newton meter. Kemudian contoh soal berikutnya memiliki sudut 60 derajat dengan gaya 50 Newton dengan R 10 meter. Tau sama dengan R dikali F sin theta, di mana R sama dengan min 10, F sama dengan 50, sin theta sama dengan 60 derajat. Kenapa min 10 bisa negatif? Kita bisa bayangkan ketika ada sebuah benda ditarik dengan sudut 60 derajat, sehingga berputar searah jarum jam. Min 10 dikali 50, min 500, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Min 500 dikali setengah akar 3 sama dengan min 250 akar 3 Newton meter. B. Momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembapan suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia suatu benda bergantung pada massa benda, bentuk benda, dan letak sumbu putar. Momen inersia sangat penting dalam mempelajari perilaku gerak benda di muka bumi ini. Contohnya ketika memutar sebuah kelereng, mulanya kita melihat kelereng berputar begitu cepat, dan lama-kelamaan akan berhenti bergerak dan diam.
Contoh tersebut disebabkan oleh momen inersia kelereng yang cenderung untuk diam atau mempertahankan pada posisi semula. Masih banyak lagi contoh peristiwa momen inersia benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda bermassa m yang memiliki titik putar dengan jarak r, rumus momen inersianya dinyatakan sebagai benda r sama dengan jarak benda terhadap sumbu putar. Selain untuk menyelesaikan momen inersia sistem partikel tunggal seperti penjelasan sebelumnya, momen inersia juga menjelaskan untuk sistem partikel berjumlah banyak, yang mana merupakan jumlah dari momen inersia masing-masing komponen sistem partikel. Dengan sigma mn rn pangkat 2 matematis apabila diuraikan I sama dengan m1 r1 pangkat 2 tambah m2 r2 pangkat 2 tambah titik tambah m rn pangkat 2 nya bergantung pada massa dan jarak terhadap titik putarnya, melainkan juga sangat bergantung pada bentuk benda seperti bentuk batang siler, bola pejal cincin dan seterusnya. Masing-masing memiliki nilai momen inersia yang berbeda. Momen inersia untuk bentuk benda teratur ini telah diketahui dan dirumuskan secara praktis sehingga memudahkan kita mengingat dan menghafalnya. Contoh soal, 4 buah partikel terletak pada sistem koordinat seperti gambar. Momen inersia sistem partikel terhadap pusat koordinat 0,0 adalah massa partikel 2m, massa partikel q 2m, massa r 2m, dan massa partikel s. Maka kita gunakan persamaan I sama dengan mr kuadrat. Rumus ini digunakan hanya untuk satu partikel saja, sedangkan 4 partikel maka kita jumlahkan seperti ini. Sigma I sama dengan mp kali rp kuadrat tambah mq kali rq kuadrat tambah mr kali rr kuadrat tambah ms kali rs kuadrat. Sigma I sama dengan 2m kali a kuadrat tambah 2m kali a kuadrat tambah 2m kali a kuadrat tambah m kali 2a kuadrat. Sigma I sama dengan 6m kali a kuadrat tambah 4m kali a kuadrat. Sigma I sama dengan 10m a kuadrat. Energi kinetik benda yang bergerak berotasi dapat dinyatakan sebagai berikut. E rotasi sama dengan 1/2 IW kuadrat, dengan E rotasi sama dengan energi kinetik rotasi, I sama dengan momen inersia, W sama dengan kecepatan sudut. E momentum sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Momentum sudut pada benda yang bergerak berotasi dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan IW, dengan L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, W adalah kecepatan sudut. Jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau benda berlaku, hukum kekebalan momentum sudut yaitu I1 W1 sama dengan I2 W2. Usaha pada gerak rotasi dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan tau theta, W sama dengan EK akhir dikurang EK awal, W sama dengan setengah LW 2 kuadrat dikurang setengah LW 1 kuadrat. Dengan W adalah usaha rotasi, theta adalah posisi sudut. Kemudian kedua adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding pada benda terjadi pada saat benda tersebut mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi sigma tau sama dengan I kali A, dan persamaan translasi sigma F sama dengan M dikali A. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Kita di sini akan mempelajari bola menggelinding pada bidang datar dan bidang miring. Benda menggelinding pada bidang datar horizontal. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R menggelinding sepanjang bidang datar horizontal. Pada silinder diberikan gaya sebesar F. Berapakah percepatan silinder tersebut jika silinder menggelinding tanpa selip? Jika silinder berguling tanpa selip, maka silinder tersebut bergerak secara teslat.
translasi dan rotasi. Pada kedua macam gerak tersebut berlaku persamaan. Translasi berlaku persamaan F dikurang F sama dengan MA dan N dikurang MG sama dengan 0. Untuk gerak rotasi berlaku persamaan tau sama dengan I kali A. Dan kita juga bisa melihat tabel berikut ini. Contoh gerak menggelinding adalah pesawat upward yang secara otomatis memiliki persamaan T1 sama dengan W1 tambah M1A, T2 sama dengan W2 dikurang M2A, T sama dengan I alpha, T2 dikurang T1R sama dengan I alpha, A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 tambah M2 tambah 1 per R2 kuadrat. Ketiga, hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi. Masih ingat dengan gerak rotasi? Yang membedakan gerak translasi dan gerak rotasi adalah pada gerak rotasi terdapat gaya sentripetal yang menyebabkan lintasannya berbentuk lingkaran. Dan demikian gerak melingkar sebenarnya bisa direpresentasikan sebagai gerak lurus atau translasi. Masing-masing gerak memiliki variabel yang sebenarnya memiliki hubungan sebagai berikut. Keempat adalah titik berat. Sebuah benda tegak tersusun atas banyak partikel yang tergabung menjadi satu kesatuan. Dalam mempelajari gerak rotasi pada benda tegar, kita menggunakan satu titik sebagai perwakilan gerak seluruh partikel penyusun benda yang disebut dengan titik berat. Titik berat ini dapat ditentukan berdasarkan sebaran massa partikel benda yang masing-masing memiliki berat tertentu. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Ketika momen gaya yang bekerja pada benda ini bernilai 0, hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Artinya, titik berat terletak pada satu titik dari benda yang apabila titik ini ditumpu, maka benda akan mengalami keseimbangan. Untuk benda yang simetris, titik berat terletak pada perpotongan garis sumbu simetrisnya. Sebagai contoh persegi dan persegi panjang, keduanya memiliki titik berat yang terletak pada perpotongan dua sumbu simetrinya atau pada perpotongan dua diagonal. Secara matematis, penentuan titik berat pada sebuah benda tegar ditentukan berdasarkan penurunan persamaan gaya yang mengaruhi gaya dan lengan gaya. Sigma tau sama dengan sigma fr, R sama dengan sigma tau per sigma f. Lengan gaya R dapat diwakilkan dengan sebuah koordinat titik pada bidang kartesius. Titik X ditinjau dari resultan momen gaya terhadap poros di sumbu Y, dibagi dengan resultan gaya beratnya. Sedangkan titik Y ditinjau dari resultan momen gaya terhadap poros sumbu X, dibagi dengan resultan gaya beratnya, seperti yang ditunjukkan pada persamaan X sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 tambah titik-titik W Y2 X Y2 per W1 tambah W2 tambah W3 tambah W Y2. Y sama dengan W1 tambah Y1 tambah W2 Y2 tambah W3 Y3 tambah W Y2 Y2 per W1 tambah W2 tambah W3 tambah W Y2. Perlu diketahui bahwa istilah titik berat benda sama dengan titik pusat massa karena titik berat benda ditentukan oleh akumulasi gaya berat akibat massa setiap partikelnya. Dengan demikian, titik pusat massa ataupun titik berat juga dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan X sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 tambah titik-titik M Y2 X Y2 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah titik-titik M Y2. Y sama dengan M1 Y1 tambah M2 Y2 tambah M3 Y3 tambah titik-titik M Y2 Y2 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah titik-titik M Y2. Apakah memungkinkan jika kita menggunakan besaran lain dalam menentukan titik berat atau titik pusat massa? Selain dengan berat dan massa benda, kita juga dapat menentukan titik berat dalam melajari luas volume benda.
Setiap benda bermassa pasti akan memiliki massa jenis yang bergantung dimensi benda. Kita dapat memperhatikan tabel-tabel berikut ini. Kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Gerak sumbu benda adalah gaya, di mana semakin besar gaya, maka semakin besar pula percepatan yang dialami. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel titik tangkap gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan nol. Sigma F sama dengan nol. Apabila partikel pada bidang XY, maka syarat kesetimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan nol. Sigma Fx sama dengan nol, sigma Fy sama dengan nol. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka percepatan benda menjadi nol. Artinya, bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Apabila partikel dalam keadaan diam disebut mengalami kesetimbangan statis, sedangkan jika bergerak dengan kecepatan tetap disebut kesetimbangan dinamis. B. Kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang apabila dipengaruhi gaya-gaya tidak mengalami perubahan bentuk. Meskipun benda berotasi namun bentuknya tetap sehingga jarak antara partikel-partikelnya tetap. Kesetimbangan benda tegar terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda dan resultan momen gaya yang bekerja pada benda adalah nol. Sigma Fx sama dengan nol, sigma Fy sama dengan nol, sigma tau sama dengan nol. Saya akan membahas soal-soal dinamika benda tegar. Soal nomor 1, sebuah batang kaku dan ringan panjang 1 meter dengan poros P diberi gaya seperti gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang adalah, yang dicari adalah momen gaya. Momen gaya adalah torsi. Rumus torsi adalah tau sama dengan R dikali F. Ada gaya F1 yang belum tegak lurus terhadap P. Kita urai dulu gayanya. Searah jarum jam bernilai negatif, berlawanan jarum jam berarti positif. Pertama, F3 dikali jaraknya tegak lurus terhadap P adalah 1,5 meter. Jadi, sigma tau di P adalah min F3 dikali jaraknya setengah meter, lalu F2 jarak yang tegak lurusnya adalah total panjang batang yaitu 1 meter. Berarti min F2 kali 1 meter, lalu ada F1 yang sudah diurai tadi, yang dipakai adalah F1Y, karena F1Y adalah jarak yang tegak lurus terhadap P, tapi F1X karena dia diperpanjang lewat P tidak akan menghasilkan torsi. Di sini ditambah F1Y dikali sin 37 dikali jaraknya 1 meter. Tinggal dimasukkan nilainya, min 50 kali setengah dikurang 100 dikali 1 tambah 20 dikali 3/5 dikali 1. Hasilnya adalah min 113 Newton. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah. Panjang batang PQ adalah 4 meter dan beratnya 150 Newton. Berapakah gaya minimum F yang dikerjakan di Q agar batang lepas dari penopang di R? Rumus yang kita pakai adalah sekta tau sama dengan 0. F dikali 1 dikurang 150 dikali 1 sama dengan 0. F sama dengan 150 Newton.
Demikian penjelasan saya tentang materi rotasi dan dinamika benda tegar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.